Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadatul Yandra dengan NIM 210530559. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, pada kali ini video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya manusia sebagai pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam poin materi yang pertama. Nah, poin materi yang pertama itu mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan. Nah, dikatakan bahwasannya nih, pendidikan dan kesehatan itu sendiri adalah tujuan dari pembangunan yang mendasar. Nah, memang benar, pendidikan dan kesehatan itu sendiri merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar, di mana pendidikan dan kesehatan itu memiliki arti pentingnya masing-masing. Kesehatan itu menjadi arti penting untuk meningkatkan sebuah kesejahteraan masyarakat, sedangkan pendidikan itu sangatlah memuaskan dan juga berharga, di mana keduanya tersebut sangatlah berkaitan erat. Nah, pada saat yang sama ini pendidikan juga akan mendorong nih terciptanya kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan nantinya. Jadi dapat dikatakan bahwasannya pendidikan dan kesehatan itu sendiri merupakan dua faktor yang dapat menjadi penunjang peningkatan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, bagaimana sih pendidikan dan kesehatan di negara berkembang? Nah, di negara berkembang tersebut, sebenarnya untuk pendidikan dan kesehatan itu sudah mulai bagus ya, tapi itu harus diiringi dengan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang cukup. Dengan tujuan nih nanti terciptanya nih sumber daya manusia yang berkualitas, yang sesuai dengan dan menciptakan skill-skill yang berguna nantinya nih. Nah, dan nantinya untuk di negara berkembang sendiri ya, itu biasanya itu untuk penduduk miskin itu masih kurang nih sadarnya mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan tersebut, karena mungkin nih bisa dikatakan nih banyak penduduk miskin itu adalah orang-orang yang putus sekolah ataupun orang-orang yang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Nah, di sana jadi mereka masih kurang paham solusinya bagaimana. Itu solusinya yaitu dari pemerintah itu dapat melakukan seperti sosialisasi atau kebijakan seperti ini. Ada kan kebijakan wajib belajar 9 tahun dan juga pemberian beasiswa. Itu biasanya juga itu terkendala mengenai pendapatan, dan karena untuk pendidikan sendiri itu banyak orang yang berpikiran bahwasanya untuk pendidikan itu sendiri mahal. Namun sekarang kan sudah ada tuh bantuan dari pemerintah berupa beasiswa seperti terciptanya Kartu Indonesia Pintar dan lain-lainnya. Dan juga untuk kesehatan sendiri juga sudah ada layanan seperti layanan BPJS dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke poin materi yang kedua mengenai investasi pendidikan dan kesehatan. Apakah benar nih kesehatan dan pendidikan itu berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi? Bagaimana sih? Jadi pendidikan dan kesehatan itu merupakan investasi gabungan ya, di mana seorang untuk dalam pendidikan nih, seorang untuk bersekolah sendiri itu orangnya harus sehat. Banyak nih dari kita mungkin yang kalau sakit itu tidak akan masuk sekolah kan, jadi itu pendidikannya masih kurang jadinya. Jadi untuk menunjang pendidikan yang bagus itu perlunya adanya kesehatan. Begitu juga sebaliknya, tenaga kesehatan itu berasal dari orang-orang yang terdidik, orang-orang yang melalui proses jenjang pendidikan yang bagus. Nanti dari pendidikan terciptalah orang-orang yang dapat membantu tenaga kesehatan nantinya. Jadi memang benar bahwasanya pendidikan dan kesehatan itu merupakan investasi gabungan. Dan apakah benar bahwasanya itu berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi? Tentunya benar. Seperti yang kita jelaskan ya di poin materi yang pertama, bahwasanya pendidikan dan kesehatan itu sendiri dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi.
Jadi nanti dapat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin kita dapat lanjut ke poin materi yang ketiga yang mengenai sistem pendidikan dan pembangunan. Nah, banyak nih literatur dan diskusi publik yang mengenai pendidikan dan pembangunan ekonomi, terutama pendidikan dan kesempatan kerja. Nah, hal tersebut itu melibatkan dua proses ekonomi mendasar. Yang pertama itu yaitu interaksi antar permintaan itu bermotif ekonomi dan respon penawaran bermotif politik dalam menentukan jumlah sekolah itu dan apa saja nih jenis pelajaran yang akan mereka terima. Nah, serta yang kedua itu perbedaan penting antara manfaat dan biaya sosial atau pribadi dari berbagai tingkat pendidikan, serta implikasi semua perbedaan manfaat dan biaya itu terhadap strategi investasi pendidikan. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin materi yang terakhir mengenai pengukuran dan distribusi kesehatan. Nah, harapan hidup itu semakin meningkat di hampir semua wilayah dunia. Apakah itu benar? Memang benar. Jika distribusi kesehatannya itu merata. Jadi dengan adanya distribusi kesehatan yang merata itu dapat meningkatkan angka harapan hidup di semua wilayah di dunia. Nah, tingkat kesehatan rata-rata dapat menutupi adanya ketimpangan yang besar. Nah, ketimpangan seperti apa saja itu dapat berupa ketimpangan, baik itu ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendidikan, karena seperti yang kita katakan tadi, seseorang yang dapat menjalankan pendidikannya orang yang sehat, dan orang yang kita menghasilkan pendapatan itu dari apa? Dari kerja. Maka untuk bekerja itu sendiri seorang harus sehat. Jadi perlu adanya distribusi kesehatan yang merata agar dapat mengurangi ketimpangan. Jadi biar tidak ada nih gap misalnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin gitu ya. Tidak ada jurang atau gap. Nah, selanjutnya nih poin yang terakhir pada materi yang terakhir ini, yaitu fasilitas kesehatan yang berkualitas itu yang lebih baik. Memang benar. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang berkualitas seperti bantuan alat-alat medis di berbagai rumah sakit daerah yang dapat menunjang fasilitas kesehatan ini biasanya dapat dilakukan dengan survei ya. Bagaimana nih kadang di suatu daerah itu mungkin sudah ada nih fasilitas kesehatannya seperti rumah sakit umum daerah. Nah, namun masih kurang dalam alat medisnya. Mungkin untuk alat medis untuk penyakit, misalnya penyakit jantung atau penyakit geger otak mungkin nih masih kurang. Jadi kita masih harus membawanya ke rumah sakit lain yang terdekat mungkin yang menyediakan fasilitas itu. Jadi masih harus adanya distribusi untuk fasilitas kesehatan yang berkualitas yang untuk dapat menciptakan kesehatan yang lebih baik. Jadi dapat dikatakan bahwasannya pentingnya distribusi kesehatan ini dapat mengurangi tingkat ketimpangan, menciptakan kesehatan yang lebih baik dan juga meningkatkan angka harapan hidup. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah memperhatikan nih atau mendengarkan video dari saya. Mungkin saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.